Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrizal. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya, yaitu alat monitoring denyut jantung dan saturasi oksigen dalam darah berbasis IoT. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai latar belakang, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja alat, skematik alat, kode SCAD Arduino IDE, demo alat, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, berikut latar belakang saya dalam pembuatan alat ini. Munculnya virus COVID-19 sangat berdampak bagi seluruh segi kehidupan manusia, khususnya berdampak bagi kesehatan manusia. Ada beragam cara untuk mendeteksi adanya virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan cara monitoring kadar oksigen dalam darah manusia atau tingkat saturasi oksigen. Dalam alat ini terdapat sensor Max 30-100 yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantung dan juga saturasi oksigen. Normalnya saturasi oksigen manusia adalah sekitar 95 hingga 100% dengan batas maksimal toleransi kesalahan sebesar 2%. Dan denyut manusia normal saat sedang istirahat adalah sekitar 60 hingga 100 ppm. Berikut dasar teori yang saya gunakan. Saturasi oksigen dalam tubuh dan detak jantung merupakan indikasi yang berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan pada tubuh seseorang. Kekurangan oksigen pada tubuh dapat menyebabkan tubuh merasa mudah lelah, letih, dan mengantuk. Hal ini dikarenakan oksigen berperan sebagai salah satu sumber energi bagi tubuh selain nutrisi. Salah satu alat yang dapat mendiagnosa tubuh seseorang kekurangan oksigen adalah oximeter. Pulse oximeter menggunakan perbedaan panjang gelombang dari cahaya LED, merah, dan infrared yang ditangkap oleh fotodioda. Perancangan alat ukur ini menggunakan satu sensor, yaitu sensor Max 30-100, dan microcontrollernya yaitu ESP32. Jadi data yang diperoleh sensor Max 30-100 akan dikirim ke ESP32 untuk diolah sehingga menghasilkan presentasi nilai saturasi oksigen dan detak jantung yang kemudian dikirim ke internet. Di sini saya menggunakan Blink. Kemudian apa sih sebenarnya saturasi oksigen itu? Jadi saturasi oksigen merupakan nilai yang menunjukkan kadar oksigen yang ada dalam darah manusia. Nilai saturasi oksigen ini sangat berpengaruh terhadap berbagai fungsi organ tubuh. Pengukuran nilai saturasi oksigen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis gas darah atau menggunakan alat oximeter. Jika mengukur dengan menggunakan oximeter, saturasi oksigen akan diukur berdasarkan jumlah cahaya yang dipantulkan oleh sinyal inframerah yang dikirim ke pembuluh darah kapiler. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saturasi oksigen normal pada manusia yaitu 95% hingga 100%. Sedangkan jika berada di bawah 95%, maka saturasi oksigen dikatakan rendah. Kemudian apa sih sebenarnya denyut jantung itu? Jadi denyut jantung adalah ukuran untuk mengetahui berapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit. Detak jantung diatur oleh sistem listrik pada organ jantung. Detak jantung yang normal akan terdengar seirama dalam dan sama setiap ketukannya. Hal ini menandakan jantung berfungsi dengan baik. Mengukur denyut jantung sama dengan mengukur denyut nadi. Normalnya, kecepatan denyut jantung orang dewasa pada saat istirahat adalah 60 hingga 100 kali per menit. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi
laju detak jantung normal. Seperti contohnya aktivitas yang sedang dilakukan, tingkat kebugaran, suhu udara, efek samping obat-obatan, emosi, dan ukuran tubuh. Detak jantung biasanya akan meningkat di saat manusia sedang berolahraga. Pada dasarnya, alat yang saya buat pada project ini merupakan oximeter, namun ada versi upgrade-nya, yaitu dapat dimonitor di melalui internet, yaitu Blink. Jadi apa sih sebenarnya oximeter itu? Oximeter merupakan alat yang digunakan untuk memantau saturasi oksigen dalam darah manusia dan juga denyut nadi manusia dengan menggunakan sinar. Saturasi oksigen adalah informasi mengenai berapa jumlah oksigen yang ada dalam darah. Kadar oksigen normal dalam darah manusia sekitar 95 dan sampai 100%. Oke, selanjutnya apa sih alat bahan yang saya gunakan? Jadi alat bahan yang saya gunakan di sini ada SP32 sebagai microcontroller, kemudian ada satu sensor yaitu sensor Max 30-100, kemudian selanjutnya ada PCB lubang dan kabel jumper. Jadi SP32 merupakan microcontroller penerus dari SP8266. Pada SP32 terdapat modul Wi-Fi dan Bluetooth dalam chip sehingga sangat mendukung untuk keperluan IoT. Pin pada SP32 dapat dijadikan input dan juga pastinya output. Tegangan kerja pada SP32 ini adalah 3,3 volt. Selanjutnya, sensor Max 30-100 adalah integrasi dari pulse oximeter. Sensor ini dapat digunakan untuk pemantauan sinyal detak jantung dan tingkat saturasi oksigen dalam darah. Sensor ini terdiri dari dua buah LED dan sebuah fotodioda. Selanjutnya, pada proyek ini, PCB lubang akan digunakan sebagai tempat untuk merangkai microcontroller sensor LED, sedangkan kabel jumper digunakan untuk menghubungkan kaki antar komponen. Selanjutnya, saya di sini menggunakan Blink untuk memonitor data sensing. Jadi Blink adalah platform untuk aplikasi mobile seperti iOS dan Android yang bertujuan untuk kendali Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, SP32 dan masih banyak lagi. Blink ini menyediakan berbagai macam grafis antarmuka untuk proyek kita. Metode yang digunakan untuk membuat grafis antarmuka hanya dengan drag and drop widget yang kita butuhkan untuk proyek. Dari platform Blink ini kita bisa mengontrol apapun yang ada dalam proyek kita dari jarak jauh. Dengan catatan harus terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Sistem ini biasanya kita kenal dengan sebutan IoT atau Internet of Things. Berikutnya cara kerja dari alat yang saya buat. Yang pertama, yang paling kiri di sini, SP akan mendapatkan input berupa sinyal dari sensor Max 30-100. Lalu setelah itu hasil input akan diproses oleh SP32. Output dari Max 30-100 akan menghasilkan tingkat saturasi oksigen dan juga detak jantung per menit atau BPM. Hasil pembacaan dari kedua data tersebut akan dikirimkan ke Blink untuk memonitoring hasilnya. Kurang lebih itu cara kerja singkatnya. Selanjutnya berikut skematik rangkaian dari alat ini. Yang pertama, kaki pin V-in pada Max 30-100 saya hubungkan dengan kaki SP32 3V3 dan ground saya hubungkan dengan ground. Kemudian pin SDA
saya hubungkan dengan pin D2 pada SP32. Begitu pula pin SCL saya hubungkan dengan pin D22. Selanjutnya ada LED merah di sini. Kaki positif dari LED merah saya hubungkan dengan pin D18 dan kaki positif atau anoda dari LED warna hijau saya hubungkan dengan pin D19 dan juga di sini dilengkapi dengan resistor pembatas arus. Berikut kode diskette yang saya buat di Arduino IDE. Yang pertama di sini ada library yang digunakan pada project ini dan ada token untuk akses ke aplikasi Blink. Ini ada SSID dan password WiFi dan ada widget LCD. Kita di sini akan menggunakan widget LCD. Kemudian ada pulse oximeter di sini untuk inisialisasi dari sensor itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa variabel yang digunakan pada project ini. Setelah itu ada fungsi yaitu void on fit detect. Fungsi ini untuk menampilkan teks apa ketika sensor mendeteksi ada jari yang menempel di sensor. Berikut program utama dari project ini. Di sini ada setting mode dari LED. Setelah itu ada blink begin. Di sini untuk setup blink itu sendiri. Setelah itu ada LCD. Ini fungsi untuk men-setup LCD yang ada di dashboard blink. Kemudian ada proses inisialisasi sensor max 30-100. Jadi jika tidak ada sensor yang terdeteksi, maka akan muncul text file atau gagal. Dan apabila sensor terdeteksi, maka akan muncul sukses di serial monitor. Dan selanjutnya ada box.set irLED current. Di sini berfungsi untuk men-setup berapa besar arus untuk LED yang ada di sensor. Kemudian di sini selanjutnya program looping. Ini yang pertama box.update di sini memanggil perintah untuk sensor mulai membaca data atau men-sensing data. Dan ada blink.run ini mulai untuk menjalankan blink. Terus ada variabel BPM merupakan variabel untuk menyimpan data denyut jantung. Dan ada variabel SpO2 merupakan variabel untuk menyimpan saturasi oksigen. Kemudian ada kondisi if di mana nilai saturasi di antara 95 hingga 100% akan menyalakan LED berwarna hijau. Sedangkan selain nilai tersebut, LED warna merah akan menyala. Selanjutnya di sini ada bagian kanan, ini ada blink virtual write. Di sini berfungsi untuk mengirimkan data sensing ke blink. Oke, mungkin itu program yang saya buat sederhana seperti ini saja. Selanjutnya saya akan memutar video demo dari alat yang telah saya buat. Bisa dilihat kondisi sekarang LED berwarna merah menyala karena nilai saturasi oksigen sebesar 94% dan tidak ada jari yang menempel di sensor. Namun setelah ini saya akan menempelkan jari saya ke sensor. Oke, nah kita lihat. Sekarang sensor mulai mensensing dan membutuhkan sedikit waktu untuk pembacaannya. Bisa dilihat di sini nilai detak jantung dan saturasi oksigen normal. Oleh sebab itu LED di sini LED warna hijau menyala.
Oke, mungkin itu saja sekilas untuk demo dari alat yang saya buat. Selanjutnya kita telah sampai di kesimpulan. Kesimpulan pada video kali ini yaitu alat oximeter berbasis IoT ini menggunakan sensor Max 30-100 yang digunakan untuk memeriksa denyut nadi dalam darah serta tingkat saturasi oksigen dalam darah. Selanjutnya hasil pembacaan dari kedua sensor tersebut akan diproses menggunakan ESP32 dan ditampilkan melalui platform Blink. Apabila hasil pembacaan sensor tersebut didapatkan saturasi oksigen antara 95% hingga 100%, maka lampu LED warna hijau akan menyala. Sedangkan di luar rentang tersebut, LED warna merah akan menyala. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Rizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.